Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel YouTube Arisa Bilulungan. Ya, Bapak akan bahas tentang persamaan nilai mutlak untuk SMA kelas 10. Untuk SMA kelas 10. Ya. Bapak langsung ke aplikasi di soal. Apabila ada permasalahan begini. Negatif 5, harga mutlak X dikurangi 7 ditambah 12 sama dengan negatif 13. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu harga mutlak pengertiannya seperti apa. Nah, kalau ada persamaan yang begini, langkah pertama adalah lihat yang ada harga mutlaknya dulu. Kita punya X min 7. Ya. X dikurangi 7. Ya. Ini yang ada di harga mutlak. Ya. Kita hapus harga mutlaknya. Untuk apa? Untuk menentukan suatu titiknya. Ya. Ini akan bernilai 0 apabila X-nya sama dengan 7. Sehingga kita punya garis bilangan di sini. Yang di sini angka 7. Ini disebutnya daerah A misalnya. Ini disebutnya daerah B. Daerah A dari 7 ke kanan. Daerah B dari 7 ke kiri. Oke, saya sebut di sini. Daerah A memiliki selang interval dari 7-nya terbawa ya. Karena 7 dikurangi 7, 0. Sampai dengan tahingga. Positif tahingga. Kalau daerah B, kita punya dari negatif tahingga sampai dengan 7. Ya. Sengaja selangnya selang buka. Kalau ini selangnya selang tutup. Ya. Karena 7-nya hanya ada satu angka, tutupnya di angka di A. Kalau sudah seperti ini, kita ambil satu kasus. Kalau misalnya X-nya, penyelesaiannya adalah anggota dari A. Kalau X-nya anggota dari A, maka ini maknanya adalah, ya, kalau X-nya anggota dari A, jelas bahwa X min 7 akan lebih besar sama dengan 0. Dari mana? Dari sini. Kita patokan. 7 dikurangi 7, 0. Betul ya? 8 dikurangi 7, 1. 9 kurangi 7, 2. Seluruhnya lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke sini ke persamaan. Negatif 5. Kita punya harga mutlak X dikurangi 7 ditambah 12 sama dengan negatif 13. Nah, di sini kita tahu ini akan bernilai positif. Bernilai positif lebih dari 0. Kalau bernilai positif, kita cukup menuliskan artinya ini bilangannya bilangan positif. X dikurangi 7. Saya tulis di sini X-nya ini adalah positif ditambah 12 sama dengan negatif 13. Ya, sekali lagi X min 7 tidak berubah apa-apa karena dia positif. Sehingga kita kalikan di sini biasa. Negatif 5X ditambah 35 ditambah 12 sama dengan negatif 13. Kemudian negatif 5X ditambah 47 sama dengan negatif 13. Jadi negatif 5X sama dengan negatif 13 dikurangi 47. Negatif 5X sama dengan saya kesinikan ya supaya lebih dekat, supaya dekat, tidak terpotong oleh garis. Ini berarti negatif 50, negatif 60. X-nya berarti negatif 60 dibagi negatif 5. X-nya jadi sama dengan negatif 60 dibagi negatif 5 adalah X-nya sama dengan 2. Oh, ini negatif 47 betul ya? 40 35 tambah 12 betul ya? Tambah dengan, oh maaf, soalnya bukan tambah 12, tambah 2. Keliru ya, soalnya tambah 2. Tambah 2 berarti ini 37. Ini 37 ya, sahabat paralat. Ini berarti jadi negatif 50. Negatif 50 dibagi negatif 5 sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah anggota dari A. Betul ya? 10 anggota dari A. Kasus yang kedua. Jadi pada saat kita ngambil X anggota A, ternyata hasilnya juga anggota A. Jadi dia merupakan selesaiannya. Sekarang kita ambil X anggota dari B. Ini artinya apa? Artinya X min 7-nya kurang dari 0. Ini kan kurang dari 0.
maaf, 8 negatif, bukan 8, 6, berarti ya yang 6. 6 dikurangi 7 negatif 1. 5 dikurangi 7 negatif 2. Sehingga kurang dari 0. Sehingga di sini kita akan punya negatif 5, harga mutlak X dikurangi 7, ditambah 2 sama dengan negatif 13. Ini dia bernilai negatif. Bernilai negatif. Negatif ya. Sehingga negatif 5, Bapak tulis di sini, negatif X dikurangi 7. Karena apa? Karena dia bernilai negatif, tambah 2 sama dengan negatif 13. Saya hanya menambahkan tanda negatif. Ini kan dia seluruhnya akan bernilai negatif, makanya di sini ditulis negatif. Sehingga ini negatif 5, negatif X tambah 7, tambah 2 sama dengan negatif 13. Ini jadi positif 5X, negatif 35, tambah 2 sama dengan negatif 13. 5X dikurang 33, ya ini ditambah 2, sama dengan negatif 13. 5X sama dengan negatif 13 tambah 33. 5X-nya sama dengan 20. X-nya sama dengan 4. 4 ini anggota B? Iya, betul. Karena kurang dari 7. Sehingga, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan 4. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Contoh soalnya yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah, ini masih request dari teman-teman kalian. Ya. X ditambah 1, harga mutlak X tambah 1, tambah 4, sama dengan 3. Nah, kita kembali lagi ke patokan. Yang pakai tanda mutlak adalah X tambah 1. Kita buat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Sehingga kita punya garis di sini yang dari negatif 1. Ini daerah A, saya sebut. Di sini daerahnya daerah B. Daerah A berarti dimulai dari negatif 1 sampai dengan tahingga. Daerah B dimulai dari negatif tahingga sampai dengan negatif 1. Pakai tinta hijau ya supaya kelihatan. Kita mulai dengan daerah A dulu. Kita mulai dengan daerah A. X anggota A. Artinya, X anggota A artinya X ditambah 1, ya. Yang ini ya, kita kembali lagi ke sini. X ditambah 1 ini akan lebih besar atau sama dengan 0, ya. Sehingga kita akan punya harga mutlak X tambah 1 ditambah 4 sama dengan 3. Harga mutlak yang ini bernilai positif. Ya, bernilai positif. Sehingga ini dibiarkan begini. X tambah 1, nggak usah pakai kurung karena positif, tambah 4 sama dengan 3. X tambah 5 sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 dikurangi 5. X sama dengan negatif 2. Nah, sementara negatif 2 itu tidak ada di daerah A. Sehingga ini bukan di daerah A. Sehingga ini bukan penyelesaiannya. Bukan penyelesaiannya. Kemudian, kita coba yang di daerah B. X anggota B. Maka, kita akan punya, ya, kita akan punya di sini adalah X tambah 1 kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Sehingga, harga mutlak X tambah 1 ditambah 4 sama dengan 3. Yang ini bernilai negatif. Oke, yang bernilai negatif. Sehingga saya tulis di depannya negatif. Negatif X tambah 1 tambah 4 sama dengan 3. Kalikan negatif X, negatif 1 tambah 4 sama dengan 3. Negatif X tambah 3 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 dikurangi 3. Negatif X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. 0 juga bukan anggota daerah B. Kenapa? Karena 0 adanya di daerah A. Jadi kesimpulannya kalau yang seperti ini apa? Jadi tidak ada penyelesaian.
tidak ada X yang merupakan penyelesaian. Ya. Logikanya juga kita gini. Ini kan harga mutlak ini selalu bernilai positif. Nilai positif ditambah 4, apakah mungkin ada yang sama dengan 3? Yang mungkin itu ini harusnya negatif, sementara ini tidak bisa jadi negatif, selalu positif. Sehingga kepakai logika juga, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat begini tidak akan memiliki himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena 4 lebih dari 3. Kalau di sini angka 2, pasti ada penyelesaian. Kalau di sininya tambah 2, ini pasti ada penyelesaian. Itu contoh yang kedua. Bagaimana bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalian latihan lebih banyak lagi. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan melalui komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga selalu sehat. Belajar di rumah BDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.